dia yang bilang, nanti kalau misalnya di toko itu bangkrut, nanti reseller kamu bubar dong. Oh iya juga saya bilang. Mulailah bikin dikit-dikit. Mau memulai sebetulnya kan bener tuh, jangan mikir kudu gede-gedean heula gitu kan. Iya, sudah benar-benar dari nol modal modal ngolok. Ada dulu Om Dendi Darman 347 sampai menjadikannya quotes yang selalu ada di produknya, start from small. Segala sesuatu juga dimulai dari langkah kecil keluar dari rumah kan, ya kan? Alhamdulillah ketemu sama Diskup, diadain pelatihan, ketemu sama banyak UMKM itu yang paling yang benar-benar berkesan sampai sekarang itu. Saya naik omset 5 kali lipat itu begitu beres program UMKM juara itu. Gratis semua, memang fasilitas dari pemerintah semua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi sama saya Edi Brokoli di Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips. Podcastnya UPTD P3W Diskup Jawa Barat. Yang pasti bersama saya Edi Brokoli. Tong bararete wae mendingan nonton YouTube ini, podcast ini sampai selesai, dan episode-episode sebelumnya ya akan mengobati BT kalian, hadir di YouTube channel dan juga bisa kalian dengarkan di Spotify supaya pengambil berkah, mengambil manfaatnya dari sharing kita teh bisa sambil ngake, bisa sambil nyangu, bisa sambil nyawa sepatu. Nah, pokoknya namanya kalau didengerin di Spotify. Nah, kalau pengen lihat studionya, narasumbernya, nontonnya di YouTube begitu ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya karena insya Allah ini manfaat. Dan di episode kali ini narasumber kami seseorang yang sangat muda ya, dari namanya saya tadi bahas sedikit penuh ini makna namanya ya. Mungkin juga ini yang membawa dia ke kesuksesan yang sekarang. Beliau adalah Muhammad Abdur Razak Mulia AMD Kom. Dipanggilnya Kang Razak. Wilujeng Sumping, selamat datang. Akang tapi dah langkung anom ti abitah. Mun urang ngomong Sunda kitu sia sok langsung soak. So, emang saya biasa bisa ngomong Sunda lemes, tapi teu naon. Kita enggak harus ngomong Sunda halus kalau pengen gitu. Dah bukan makhluk halus kita mah. Nah, Razak dipanggil akrabnya mah ya kela-kela. AMD Kom teh naon? D3 baru D3. Aja teh apa sekarang teh? Ya kan pohon deui. Udah lupa gelar sarjana atau pendidikannya karena cuannya udah lebih gede. Kita ngobrol soal cuannya aja. Komnya pasti komunikasi. MD-nya mid atau lagi itu dia akademik. Naon lah. Komnya lebih pasti komunikasi. Beliau ini adalah owner dari brand Hoof ID ya, passion for outwear, dan pernah juga menjadi pendamping UMKM naik kelas. Nanti kita ceritakan produknya saya pakai, dan beliau pastinya namanya juga ownernya. Ini produknya sekeren ini nih, Bandung Pride, Jawa Barat Pride. Blazer yang saya pakai mah nanti produknya ada apa aja selain blazer? Kita memang segmennya ngambil di khusus blazer aja. Spesifik hanya blazer. Jadi bawahan nama entah ya. Setelan. Jadi kan ada blazer, ada jas. Nah, pokoknya masih satu kondemen lah. Suits ya, berarti ya suits ya. Jadi sama bawahannya juga ada. Bawahan ada. Kalau blazer kan buat outerwear doang mah nggak perlu ada bawahan. Ini kan blazer ya. Kalau jas baru ada setelan. Berarti sama jas juga setelan ya, suits itu ya, suits ya. Kalau ini blazer yang saya pakai warnanya kesukaan saya, dipakainya nyaman, furing dalamnya enak banget, light, dan dipakai syuting gini enak, dipakai motoran gini juga enak, oke. Tapi pakai VBB klasik 64 cocok banget juga enak. Oke, kita cerita dulu soal Hoofnya nih, Hoof. Nama Hoofnya sendiri ada kepanjangannya atau enggak?
Kalau panjangnya itu dari House of Fashion. House of Fashion. House of Fashion, rumah Memang fashion gitu. memang kamu teh owner saja atau memang foundernya juga? Owner sekaligus Pendirinya foundernya juga. juga, betul gitu. Kenapa dinamanya Hoof juga itu gara-gara dulu waktu 2013 itu saya mulai buka kelas pelatihan online karena dulu kan belum apa ya, belum banyak lah, belum menjamur bisnis online itu ya. Online shop tuh masih sedikit. Oh iya Saya 2013 masih mah. 2013. Belum. Jadi masih zaman era-era Kaskus ya. Oh iya, Sundul kan, Pertamax kan, itu. Pertamax, Ya, dulu masih belum pada melek di bisnis online, makanya saya buka kelas training juga supaya pada melek sama bisnis online karena kalau namanya digital itu pasti berkepanjangan. Dulu Kamu tuh udah punya feeling, wah ini masa depan. masa depannya masa pasti depan digital. pasti mah, masa ya depan. digital tuh udah pasti nih sampai tahun mana juga ada Berarti gitu. kamu tuh kaskusers gitu lah. Kaskuser lah dulu. Nah, dulu udah bikin kelas dan mereka tuh udah langsung jadi reseller saya juga. Alhamdulillah dulu saya punya reseller itu sekitar 60 orang. Makanya dulu kita sering kopdar, belajar bareng gitu ya, bertukar informasi yang terbaru, update yang terbaru gitu ya. Alhamdulillah nih kita mulai jalanin bisnis ini gitu. Jadi saya juga udah mulai Itu fashion semuanya. fashion, betul. Makanya rumahnya House of Fashion. Ya, Oh, gitu. karena banyak lah 60 orang gitu ya kalau dikumpulin tuh 60, banyak bisa. Banyak. Gitu. Sok we live Instagram nu penontonan 60 teh geus banyak. banyak betul. Lamun nonton opatan mah cek urang teh kudu live Instagram geus we WhatsApp call. WhatsApp grup call. Sok aya nu live Instagramnya mudah-mudahan lain produser urang. Aya nu sok live Instagram terus ditinggal teh penontonnya opat genep cek aing mana naonan live Instagram geus we tuh grup call WhatsApp video. Kamu tersindir nggak kamu? Ya, jadi mereka semua 60 itu minatnya di fashion. Jadi obrolannya sama. Bertukar informasi sama. Kumaha jadi di mana ngadagukeun kumaha gitu. Betul. Oh dari situlah. Dari situlah saya buka apa? Kamu waktu itu jual ini juga kan Dulu, itu kan reseller kan? Iya, kan, Blazer juga atau dulu saya blazer iya, terus kaos, terus jaket. Oke. Banyak lah ya di fashion Nah, udah kenapa semua. pas orang saya mah mau memulainya membuat blazer memproduksi berarti kan. Nah, Dari apa ada fokus di pernah blazer apa itu tuh? karena kalau jaket gitu ya atau barang-barang lain lah ya itu masih sesuatu hal yang gampang ditiru, banyak duplikasi, setuju. bikin KW-nya banyak gitu ya. Setuju. Nah, satu hal yang saya kedepanin itu blazer karena itu lebih minim kompetitor, sulit diduplikasi gitu ya. Terus karena saya bukan orang yang kreatif nih, Kak. Jadi mah jadi kan kalau blazer tuh dari zaman kerajaan masa lalu juga ada bentuknya gitu-gitu kan. Gitu kan. Benar-benar. Jadi ya main aman kalau di situ tuh dulu tuh kan. Jadi sebetulnya idenya main aman. Main aman. Ini dalam rangka berbagi tips juga, ada juga yang main aman. Main aman, Ada betul. juga yang tempur weh saya mah gitu. Betul. Karena selalu pasti ada orang kayak paling saya sering banget membuat analogi yang buka bisnis las di Jalan Bogor sakit lobana aya deui we nu aya deui ada. Betul. Ya, itu kan dia nggak berpikir gitu. Ya. Ini mah belum banyak pemainnya apa anjir mah saya teh ada demand segitu banyak ya, orang betul, masuk ke Jalan Bogor kabaran oh iya Pino pasti kasih belanda gitu lah ya kalau lebih. betul. Kamu mah bukan begitu, justru Ya. kamu mah berpikir wah ini belum ada banyak pemainnya. Karena kalau dulu saya masih fokus jadi tukang jualan online gitu, bukan nge-brandingnya Oke, gitu oke. kan. Saya inget atau brandnya masih ada atau enggak apa-apa itu bonusnya buat brandnya Invayo kalau nggak salah pembuatan Bandung tuh ya Masih ada. masih ada itu pelopornya mungkin ya Iya, tapi boleh dia lebih dibilang ya segmentednya lebih ke seragam B2B yang lebih besar. siapa mereka Invayo betul. tapi kan dulu pernah kecil juga Pernah kecil juga, betul, semua betul, juga betul, pernah betul, kecil juga betul. tapi ini mah bentuk setuju nggak kalau kita respect sama brand itu Setuju banget. respect kan kita Respect maksudnya sekali. bangga sih ya orang keluar kota gitu kita punya Invayo gitu ya Iya. ya sekarang udah gede banget ya Keren banget sekarang. tapi kan pernah kecil semua juga Betul. mau ayah anu ujuk-ujuk nggak gedean pasti bayi dulu Bayi sebelum jadi hulak juga ada orang Betul. ada ya itu dulu itu ya, Ya, itu betul. pernah itu menginspirasi kamu atau enggak Ya, cukup jadi inspirasi juga. Jadi kan
begitu saya mendalami tentang ilmu branding gitu ya, mulai kita mengenal namanya kompetitor, kita selidiki benar-benar tentang backgroundnya kompetitor seperti apa. Makanya saya baru tahu, oh brand ini ternyata orang Bandung yang punya gitu. Bukan brand luar ternyata kan. Oh, sang makanya itu juga jadi salah satu. Saya melihatnya itu, saya melihatnya itu, wah keren Bandung punya produk seperti itu, dan Gusti pisan brand Iya, itu ya, betul, udah lama dan masih ada kan, Masih ada. keren berarti ya, keren. Masih di atas terus. Tapi sekarang kita balik lagi ke Hoof, ini yang lagi jagoannya sekarang Hoof nih, ini kan lagi Hoof. Jadi awalnya begitu ya, kenapa jatuh ke pilihannya blazer dan jas gitu ya. Udah ada kompetitor sekarang. Ya, Dulu kan bilang nggak Masih terlalu minim, banyak, ya. sekarang jadi banyak ya. ada, tapi ya nggak sebanyak band lain nih. Kan kalau jaket mah gampang lah ya. Banyak yang bisa. Ada tuh di Bandung atau gimana? Di Bandung Yang ada, lokal, di, yang di, lokal di gitu. luar Bandung juga Tapi ada. kan yang di marketplace lebih edan deui ayeuna. Ya kan kita kalau udah main branding itu yang bikin kita aman. Kalau Yang impor dari Tiongkok kan Ya, harganya ge thrifting deh ya. Korean kan ngelawan harganya ge. Tuh, Tapi kemarin di episode nggak tahu udah tayang, nggak tahu siapa yang tayang duluan, saya sedikit bahas. Ada itu mah gimana ya, ngelawannya berat ya. Kita lawan sama kualitas ya. Pasti. ya kualitas dan branding tadi. Kualitas dan brandingnya dan kebanggaan Bandung, produk lokal, kebanggaan Indonesia gitu ya, itu saya di sini juga sering kita bagi ke yang nonton, ke wargi Ubal BT ya, harus bangga sama produk Betul. lokal ya. Jangan hanya mikirin murah, kadang murah juga 2 bulan sekali kudu beli dino anyar mah ya nggak jadi murah juga akhirnya kan gitu. Nah itu awalnya masuk ke bisnis fashion yang spesifik blazer di 2013 berarti. 2013. Jadi si pertemuan dengan teman-teman kaskusernya mah sebelum 2013. Ya. Dari zaman masih kuliah aja dari tahun 2011. Oke, ngomong-ngomong lompat dulu. Berarti sekarang produknya ada store-nya di mana? Di Seratan Kulon. Oke, Di Aksamani. Instagramnya yang ini nih, dicek aja nih. Ada alamat store-nya pasti ada. Biasanya suka ada link tree-nya, saya nggak tahu ada atau enggak, katalog produk dan sebagainya. Cek aja Instagramnya Hoof ID di sini. Nah, oke, modal, kita bicara awalnya modalnya gimana waktu memulai Hoof ini? Nambut, ngical tanah, ngical sawah, ngical tanah. Nah, kalau dari permodalan, karena dari awal saya udah punya aset dari hasil banyakin reseller teh kan ya. Oh iya sih. Kan bisnis sudah berjalan tuh. Yang Ya, bersama 60 orang 60 itu orang lah. itu kayak udah tinggal jalan-jalan kemana, saya mah tinggal ngorderin doang ke tokonya dari rumah ya gitu ya. Bener. Ya dari situ udah modal kecil-kecil mulai, karena dulu kalau dulu masih pacar ya, kalau sekarang udah alhamdulillah udah jadi istri. Dia yang bilang, dia yang menyadarkan kalau misalnya toko itu bangkrut, mau ikut bangkrut juga nggak? Oh iya ya, di reseller udah banyak. Oh ya. lagi bicara reseller nih. Iya. Kumaha untuk kena bangkrut, Iya. banyak orang jadi orang jualan nggak dapat pendapatan gitu. Iya betul. Sedangkan ini kita udah punya komunitas, sudah bikin. Terima kasih mantan Iya, pacar mantan pacar. mengingatkan. Untung udah jadi istri kalau sekarang ya. Iya. Jadi Ya. si istri yang mengingatkan. Istri ya betul. Saya ingat benar dia yang bilang, berarti kalau misalnya di toko itu bangkrut, nanti reseller kamu bubar dong. Oh iya juga saya bilang. Mulailah bikin dikit-dikit. Tapi kecil-kecil. Start berapa pieces, ingat nggak? Ya start mah ya pasti paling juga cuman 20 pieces dulu. Startnya 20 pieces. 20 pieces dulu, kecil-kecil aja, karena saya juga memang ngajarin ke reseller saya tuh bahwa dagang zaman era digital zaman sekarang itu nggak usah banyak modal gitu ya, cukup nge-reseller gitu ya, dapat pembeli udah tinggal dapat batik, iya, jadi udah bener-bener enak gitu. Makanya saya juga ngawalin permodalan juga nggak harus langsung 100 juta jebret, nggak. Jadi Bahkan saya aja sampai bikin konveksinya aja saya sampai ngolok gitu ya, tahu ngolok ya? Ngolok ke tukang jahit, Kang, saya pengen punya produk, tapi saya nggak kebeli nih mesin jahitnya nih, minjemlah mesin jahitnya, tapi kerja di saya. Oh, Nah, gitu. kumaha Alhamdulillah nih ternyata setelah dikumpulin sini-sini, alhamdulillah sekarang penjahit saya itu ada 35 orang. Nah, gitu kan. Jadi ya itu bener-bener dari nol modal Iya. modal ngolok. Iya, itu mah modal yang didapat dari
kom tadi yang saya tanyain, gelar komunikasi. Iya benar, itu dari situ kayaknya. Ya memang banyak cara ya itu mah. Balik lagi kita memang kalau dia bilang tadi saya nggak kreatif, itu dia buktinya itu kreatif berarti di situ. Kamu berarti. Nah itu berarti makanya kalau mau memulai sebetulnya kan bener tuh jangan mikir kudu gede-gedean heula gitu kan. Ada dulu Om Dendi Darman 347 sampai menjadikannya quotes yang selalu ada di produknya, start from small. Segala sesuatu juga dimulai dari langkah kecil keluar dari rumah kan, ya kan. Mau ujung-ujung nepi ka Bali urang teh teu ngalengkah acan mah ya kan. Setelah ngelangkah baru kita tahu mesti gimana. Tapi mun teu ngalengkah we mah ayo berarti di dalam rumah kan. Gitu jadi ya langkah kecil itu yang mengawali semuanya kan sampai dari 20 pieces sampai punya karyawan 35 orang sekarang. Alhamdulillah. Pandemi pasti berat, tapi saya nggak terlalu pengen bercerita. Tapi kecuali kamu kalau punya cerita khusus soal pandemi. Ya, disitulah mulai transisi kita karena yang namanya COVID ya pasti kayak seolah kayak di restart lagi lah. Namun komputer mah udah ngaheng ya, orang ya pasti kayak nge-restart gitu kan. Sama lah di sini juga. Begitu kita restart, udah pasti tuh yang tadinya reseller kita yang tadinya loyal tiba-tiba bubar karena mereka juga pengen cari jalur cuan masing-masing. Udahlah di situ saya mulai sama disadarkan juga sama salah satu konsumen dulu tuh waktu ke toko tuh. Kang, jualan blazer harga murah kayak gini emang dijual ke siapa? Ya kan supaya orang-orang bisa beli. Nah zaman Covid gini ya tuh yang beli mau harga mahal-mahal tih. Baru mikiran ya, kan? Isi perut ya sama sembuh gitu ya. Terus dia bilang cek saha eta teh. Cek urang tadi. Ya, Covid kan menyengsarakan anu sangsara cenah. Nu beunghar mah da teu sangsara cenah keur Covid mah. Kalau kabegi beunghar we. Jualan teh ulah kanu sangsara tuh. Geus jualan kanu beunghar. Benar. Nah, disitulah saya mulai berpikir, oh iya juga nih, udah mulai main strategi branding. Bikin target marketnya. Iya, target segmen market kita lebih dinaikkan lagi. Saat itu, makanya, saya harus upgrade ilmu nih. Nah, kebetulan dulu tuh di Dinas Koperasi KUK tuh ngajak nih, ayo jadi dampingan kita nih. Mereka yang mengajak kamu, betul. Mereka yang menemukan kamu. Menemukan, alhamdulillah. Saya juga tahunya dari komunitas juga sih tadinya. Ini ada informasi ini nih. Saya chat sedikit, ternyata emang dalam karena pokoknya saya mau gimana caranya supaya. Naon ajakannya teh, apa ajakannya teh waktu itu? Ajakannya teh, Kang, di mau scale up usaha nih kita lagi ada program UMKM Juara kalau zaman dulu ya. Iya, betul. Pernah dibahas di beberapa episode sebelumnya. Di sini ada pelatihan-pelatihan, ada juga business matching dan lain-lain. Pokoknya saya nggak ngerti, pokoknya bahasa-bahasanya karena memang belum pernah gitu ya. Makanya ayolah, pokoknya berangkat gitu ya. Nanya nggak berapa bayarnya ini teh gitu? Udah di awal dikasih tahu memang gratis semua, memang fasilitas dari pemerintah semua tuh. Makanya itu juga jadi daya tarik nggak? Betul banget. Pastilah. Ke pandemi saya norek jajan. Gratis dehnya. Saya lihat muka pelatihan asal berapa juta ini gratis semua gitu ya. Makanya pokoknya karena udah mau bisnis lagi goyang-goyangnya, ya udahlah kita mah ikut aja gitu dengan alurnya nih. Alhamdulillah ketemu sama Diskuk. Diadain pelatihan, ketemu sama banyak UMKM itu yang paling yang benar-benar berkesan sampai sekarang itu saya naik omset 5 kali lipat itu begitu beres program UMKM Juara itu. Programnya berapa lama? Itu tuh 6 bulan kan dulu. 6 bulan, habis itu pulang ke rumah kasarnya gitu. Omset naik 5 kali lipat. Ya. Wow. Alhamdulillah itu. Itu jadi dulu begitu. Jadi kalau memang kita mau belajar pasti ada hadiahnya. Betul. Mata ulah kedua belajar mah. Itu sih. Ya, jadi Jadi kan selain kita dapat pelatihan itu kan kita sharing sama banyak UMKM ya. Jadi nge-link, networking gitu dan ilmu-ilmunya juga kan yang namanya ilmu digital itu nggak pernah stuck. Dinamikanya cepet banget. Saya nih kelahiran 77 ya, yang besar di 90 ke 2000 teh itu paling teknologi berkembang yang sangat luar biasa cepatnya edan. 90 ke 2000 edan itu mah. Gila itu mah. Tapi terus aja sampai sekarang juga.
Benar itu terus perkembangan digital itu Digital cepat benar-benar bisa. luar biasa. Makanya ya alhamdulillah ketemu sama UMKM lain. Jadi kan ada yang UMKM memang permasalahannya hanya sebatas kayak manajerial keuangan, SDM. Haki atau Sedangkan apa. teknologinya mereka udah update nih. Jadi Udah. kita sharing namanya, Dapat dari dia dapat dari ilmu yang itu. ilmunya dia gitu kan. Jadi ya bukan ilmu itu bukan dari diskutnya aja, tapi ada itu ketika networking udah jalan, Ketika berkumpul ilmu dengan dia juga udah pelaku, balik lagi. Gitu. benar. Ketika berkumpul dengan pelaku UMKM yang sama, mereka punya masalah Ya, masing-masing, Masing-masing. kelebihan masing-masing. Iya, betul. Ketika bertemu jadi jadi kekuatan bersama kekuatan ya. bersama, betul, alhamdulillah gitu. Jadi yang dulunya saya buka sekolah, Bersyukur banget berarti Ojak dan Hufma waktu itu dapat undangan, kemudian Alhamdulillah. kan yang dapat undangan teh belum tentu seperti kamu juga datang gitu Ya, kan. betul. Ya, jadi wah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Buat Huf juga ini. Waktu benar-benar berkesan banget. Sampai gini nggak? Jadi pokoknya mah berarti buat Ojak sendiri, buat saya ulah pelit-pelit lah bagi ilmu mah waktu gitu. Ya, Gitu nggak ada Ya, makanya kan berkat ya gitunya. sebenarnya kan karena dulu saya juga buka bis online itu, pelatihan bis online ya, karena saya juga pengen sharing-sharing tentang ilmu yang udah saya dapetin gitu kan. Ya, alhamdulillah di 2021 itu ya saya balik lagi nih, saya dapat dari ilmu dari orang gitu. Jadi kayak kembali lagi nih cashback gitu. Iya, Cashback bener. ngasih ilmu, sekarang dapat ilmu gitu Nah, kan. itu. Gitu karena ya ilmu mah udah nggak pernah sampai nggak ada batasnya, terus aja ada yang baru gitu. Terus ada yang baru. Makanya jangan sampai jadi UMKM yang urang mas apa segalana lah, Oh, urang mau jangan. kemana-mana lah. Nah, Ya, itu itu. yang bahaya. Bukan kita mau ngajarin tapi sharing aja ya. Tapi Sharing itu aja. memang benar terjadi. Saya makan memotoran lain ajaknya. Setiap mau mulai touring itu selalu biasanya suka ada brief arahan dari road captainnya gitu ya, leadernya soal safety riding, soal apa. Kan orang teh geus puluh-puluh kali ya, ratus kali mungkin memotoran teh ya. Tapi saya tidak pernah menganggap sepele hal itu. Isinya teh suka sama aja. Sama 90% sama ya. 10% aya nu anyar. Aya we nu baru. Ya. Nah, makanya persis kayak gitu ya. Kalau kitanya udah tahu lah orang safety riding mah. Terus si yang ngomong orang ribu sorangan gitu. Terus padahal kita melewatkan sesuatu yang sangat penting yang mungkin belum pernah kita dengar semuanya kan sebelumnya, karena itu dinamis ya. Dinamis. Makanya itu itu penting banget. Jadi jangan ya, bukan maksud mau ngajarin, jangan pernah merasa sudah tahu semuanya. Mungkin di soal ilmu blazer ini kita sudah tahu semuanya tahun 2020, tahun 2025 itu teh mungkin ketinggalan sesuatu. Saat ini teh sekarang industri ini udah begini loh, gini. Itu kan maksudnya kan berkembang terus. Makanya paling sering saya pakai di podcast Ubar BT adalah sekolah boleh berhenti, belajar mah jangan. Sekolah mah ada lulusnya, ada S1, ada S2, ada doktor, dibonusin profesor, tapi belajar mah tidak akan pernah berhenti. Ya, setuju aja kan? Setuju bisa. Nah, berarti program UMKM naik kelas yang dibikin sama Diskuk Jabar, P3W tuh buat Kang Ojak dan Hufma tadi udah disampaikan, wah manfaatnya luar biasa. Dan pastinya buat pelaku-pelaku yang lain juga, brand-brand yang lain, koperasi-koperasi. Sekarang berarti boleh dibilang Huf sudah naik kelas? Alhamdulillah ya, sudah naik kelas ya. Berkat pelatihan itu juga dan kegigihan kamu juga membangun Hufnya. Sudah kemana aja nih produk dipasarkan? Kalau untuk ekspornya kita ke Jepang udah Ekspor ke Jepang. Alhamdulillah, terus Malaysia. Jepang, saya potong. Jepang QC-nya luar biasa. Kalau wah, saya ikut bangga sekali. Pisan bangga lagi. Produk Bandung, saya tahu beberapa ada sepatu, ada apa. Garandengna orang Jepang itu soal QC luar biasa. Ini berarti kan buat kalian yang nonton, kalau produk sudah bisa masuk ke Jepang, ke penetrate ke Jepang, insya Allah kualitas nggak jadi pertanyaan lagi. Paling gandeng lah si negara itu mas. Adik saya pernah tinggal 12 tahun di Jepang, kawin ke orang Jepang, jadi saya lumayan tahu banyak kultur Jepang.
keren kalau udah masuk Jepang. Terus udah ekspor kemana lagi? Korea Selatan. Korea Korea Selatan, Selatan, Malaysia, Singapura udah Malaysia, pasti. Singapura ya. Nah, kalau Malaysia, Singapura ongkir paling murah lah ya. Iya. Jadi udah pasti sering Masih kalau berlanjut sampai sekarang atau masih. ada? Karena kan kita juga kan udah mulai bikin blazer batik ya. Kan di sana suka banget batik-batik Indonesia itu kan. Orang Jepang baru tian pisan batik. Betul. Iya. Sama yang komunitas Korea Selatan juga itu kan komunitas muslim sebenarnya tuh. Oh, oke. Nah, itu mereka minta disuplainya itu blazer batik. Blazer batik ya. Ya. Itu terobosan hoof juga boleh dibilang. Ya, karena saya mah resep nyoba-nyoba lah ya. Cobain. Iya, ada nggak ada ruginya Ruginya, nyoba-nyoba ya. nyoba-nyoba, terserah. Lamun teu berhasil, kalau nggak berhasil tinggal masuk ke lemari Iya. prototype ya. Iya, nggak ada ruginya Nggak kan. ada ruginya. Nyoba hal yang positif ya. Betul. Yang jelas ada ruginya nyobain narkoba. Jangan sekali-kali, jangan. Istilah udah cukup dari kesaksian orang-orang aja, nggak usah dibuktikan sendiri. Kalau narkoba mah, kalau hal yang baru, yang positif sifatnya, coba aja, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Apalagi punten ya, maksudnya modalnya juga nggak seberapa, maksudnya nggak miliar, nggak puluh juta gitu kan. Coba weh. Ya. Berarti itu ada urusannya juga dengan tes market gitu. Iya, Ya. betul juga. Coba nih kita bikinnya kayak gini, market gimana responnya? Betul. Kalau bagus terusin. Enggak masukin aja. lemari Atau prototype. tinggal obral gitu kan. Ya. Gampang kalau di Itu fashion. itu sampai sekarang juga dilakukan Masih. gitu. Makanya yang terbaru kan kita ngembangin yang ini. Oke, pernah itu kan desain ya. Desain maksudnya material, printing, warna dan sebagainya. Kolaborasi mungkin sama Nah, kita brand lain atau public figure tertentu atau apa? kalau untuk kolaborasi kita udah sama beberapa brand juga sih kan ada Sudah dilakukan. udah ketemu Lokal sama- juga? lokal juga betul. Ada yang bikin kain dari pewarna alami gitu ya, ada juga yang dari itu. pengrajin batik cap, batik tulis. Oke, Kan kita oke. memang bikin jas batik tapi yang segmennya masih agak murah, jadi pakai yang jas printing tuh, batik printing. Nah, kalau ketika cap atau batik tulis kan itu ada naik value yang lebih karena memang kainnya juga udah harga Iya, naik kan. betul. Nah, itu Di situ juga kita ada kolaborasi. berarti sudah melakukan kolaborasi. Menurut seorang Ojak, kolaborasi ini sepenting apa untuk brand fashion? Penting banget ya, karena kalau kolaborasi itu udah kayak wajib lah. Kalau mau nge-branding tuh harus banyak kolaborasi, karena pikirannya juga nggak hanya di kita aja, tapi di partner kita partner gitu. Itu juga ngasih masukan yang lebih gitu. Bisa Berarti jadi sudah pasti kolaborasi ini menaikkan value. betul, Ya? naikin value betul banget. Ya, profit menuturkan. Nuturkeun. Value dulu yang dikejarkan Value dulu, berarti ya, ya. betul. Yang belum melakukan kolaborasi silakan berpikir kolab lah dengan siapapun ya. Dengan siapapun. Siapapun. Yang sulit kolaborasi itu musisi dengan atlet badminton. Kalau fashion mah pernah saya mengajak satu produk outdoor di Bandung yang cukup besar namanya, tidak pernah terfikir bisa collab dengan brand sepeda motor. Ya itu tadi seluas itu, makanya berarti kamu setuju ya bahwa kolaborasi unsur penting dalam Penting juga. pengembangan bisnis dan branding image untuk sebuah brand fashion ya. Betul. Berarti sama influencer, sama nama-nama besar. KOL pasti, beberapa artis-artis juga. Tapi maksudnya edisinya, misal edisi M Farhan misalnya, sudah ada seperti itu juga. Ada kan, kita juga kan udah jadi wardrobe beberapa artis juga sebenarnya. Oh, Jadi tiap dia mau bikin video klip dan lain-lain. enggak maksud saya gini, kayak misalnya perancang busana terkenal, misalnya misalnya Saint Laurent misalnya, Saint Laurent dengan Adidas, Oke. misalnya kayak Belum gitu. itu belum. Berpikir Pengen ke situ coba juga. dengan ini yang di depan kamu nih. Betul banget. Kalian tidak menduga ya arahnya pembicaraan ini kemana? Makanya kan kesini ya. Biar bisa ketemu sama Om. Kita coba. Siap. Saya pengguna blazer, saya suka banget. Dan memang sebelum tadi yang kita bicara Invayo itu ya, memang agak kesulitan saya nyari produk lokal. Saya suka produk lokal aja. Jadi akan tungguna ke inisial U deh. Memang si Eta kan secara fitting paling cocok ya Asia ya. Ya. Tapi kan tidak ada kebanggaan.
satu tidak ada kebanggaan, tapi memang dia ready stoknya kita mudah gitu dapetinnya ya. Harga bisa lah bersaing sama brand itu ya, nyaman ya betul, tapi ayolah kita. Nah kan kalau nggak salah brand-brand itu juga sudah ada yang edisi X, misalnya X Ya, ya, betul, betul, gitu. Misal gampangnya X Dira Sugandi lah, X siapa gitu. Di person di kepala saya. Kayaknya itu perlu kamu lakukan collab yang kayak gitu. Nah. Apakah itu dengan desainer, dengan public figure, dengan musisi, bukan di endorse. Ya. Ada edisi spesial sama seseorang gitu. Ya. Ada tadinya udah ngirim ini juga lah apa proposal kerjasamanya lah. Ada yang masih proses, itu juga ada sih sebagian. Yes, oke. Berarti intinya overall adalah kolaborasi adalah satu unsur penting ya dalam bisnis. Ini disetujui nih sama pelakunya. Oke. Wih, nggak kerasa kita ngobrol udah hampir setengah jam. Kalau enakin ngobrol gini nih seperti karawas sampai diminum nggak apa-apa aja. Nah, ini kan kita berbagi tips. Ini insya Allah mudah-mudahan kalau yang datangnya anak muda, yang bawainnya muda-muda, hostnya ngorak, tapi kan jiwanya muda terus. Nah ini buat anak-anak muda yang sekarang mau memulai usaha fashion, khususnya kita nggak bicara spesifik blazer lah, tapi fashion, formal, casual formal gitu ya. Seperti yang dilakukan Kang Rozak, ada tips-tips khusus nggak? Atau fashion secara global lah? Fashion secara global ya. Mungkin tipsnya ini aja kali ya, tentang pelatihan juga lah, karena sekarang kan kebetulan saya manfaatkan betul, karena kebetulan saya juga sekarang jadi diangkat jadi pendamping UMKM dari yang Provinsi Jabar. Pendamping program UMKM naik kelas. Nah, dari Dishub Jabar. Apa yang dilakukan sebagai pendamping itu? Nah, kita ngajak mengedukasi juga nih UMKM yang tadinya hanya sebagai melabelkan diri sebagai pedagang, sekarang harus dilabelkan menjadi business owner. Oke. Nah, di situ kan banyak pelatihan kayak SDM, pengelolaan SDM, keuangan, manajerial, semua kita bakal dapetin. Ya, karena saya juga pengen nularin juga nih, karena manfaatnya kan saya udah kerasa banget nih, karena saya kan udah pelaku nih. Udah dari 2021 dan kerasa banget grow-nya langsung 5 kali lipat dari program itu. Gitu. Jadi saya juga pengen menularkan juga dengan UMKM lain. Jadi harus mau nih. Harus mau belajar. Udah akan manfaatnya banyak, gratis lagi gitu. Nih kontak kesini nih boleh nih, mau DM, mau ada call center nih, program-programnya ada apa aja bisa dicek. Salah satunya tadi ya pendamping. Balik lagi, belajar mah gak ada ruginya. Betul. Gitu. Kalaupun gini, ada sedikit saya sering pakai ke orang, kalau kamu ada keinginan mau belajar nyanyi sekarang, les vokal gitu, les aja, jangan berpikir untuk jadi penyanyi terkenal. Ketika misalnya sukses jadi penyanyi, alhamdulillah, ente oge batur matanya teknik bernyanyi, gua mau tahu teknik bernyanyi, kan gitu ya. Dan belajar pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Dari tidak tahu jadi tahu, dari tahu bisa jadi uang, bisa tidak. Kalau tidak jadi uang, satu yang mungkin bisa suka terlupa, kalau kita sampaikan lagi ke orang, jadi ilmu yang bermanfaat. Karena cuma 3 hal yang dibawa mati: ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya, sama amal jariah. Cuma 3 itu doang. Jadi kalau belajar sesuatu, pasti manfaatnya ada buat kita. Bisa dijadikan duit, bisa syukur, tenang naon, bisa kita sampaikan lagi ke orang. Jadi ilmunya buat orang, manfaatnya. Ya, betul. Kita mah dapat tabungan di akhirat, itu mah udah segitu indahnya. Gas gitu, belajarnya gratis. Jadi kan enakin belajarnya gratis, tapi orang benang batina luar biasa. Jadi tipsnya singkat padat jelas ya. Manfaatkan apa yang ada di Diskuk sama kalian, karena ya itu tadi dirasakan sekali manfaatnya oleh beliau, dan mudah-mudahan kalian juga merasakan manfaatnya. Sebelum ditutup, ada planning apa nih terdekat dari HUF ke depan? Planning terdekat dalam waktu dekat ini, atau ada mimpi-mimpi yang belum
tercapai, ingin dicapai oleh Huf? Plan yang terdekat karena kemarin kita juga udah mulai mau kolaborasi dengan salah satu fashion designer gitu ya. Kita nanti mau ada fashion show juga. Terus kalau untuk plan dari dari toko kita sih sebenarnya karena kita udah mulai pengen bikin daily wear-nya, mulai dari blazer denim ini nanti kita bisa merambah kemana-mana. Kalau udah denim mah udah bisa ke kaos masuk, celana masuk gitu ya. Jadi benar-benar kita bakal keluarin banyak kondemen lah. Gitu. Oke, ke Planning depannya terdekatnya, itu ya. Pak. Mudah-mudahan segera bisa terwujud rencana-rencana ke depan, kolaborasi baru yang akan dibuat ke depan, Hufnya semakin besar, bisa membawa kebanggaan Bandung dan Jawa Barat terus ke dunia secara nasional dan internasional. Jangan lupa juga eh, Huf Ojak bawa giveaway buat kalian. Silakan di kolom komen sharing apapun boleh, atau mention temennya, atau cerita, atau bagi cerita juga. Ada masukan Ojak mah menerima semua Welcome masukan, welcome banget. Buat diskuk juga boleh, apapun, any comments, komen apa aja, pokoknya nanti yang terbaik ada giveaway dari Huf ID ya. Nanti yang pemenangnya akan dihubungi oleh tim dari Ubar BT. Hatur nuhun pisan, terima kasih sudah hadir di sini. Secara pribadi saya akan segera main ke store. Tos pisang. Iya, ini Katampi, terima kasih. Sesuai lagi warnanya kesukaan saya, tapi pengen tahu juga yang lain produknya. Buat kalian terima kasih sudah menyaksikan kita. Tonton terus Ubar BT. Insya Allah banyak manfaatnya buat kalian semua, dan juga sekali lagi ini bisa didengarkan di Spotify. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampurasun, hatur nuhun. Hatur nuhun. Ubar BT, ayo berbagi tips buat hidup happy.